Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakia Hamsiyah, Imam Yahya, sedanten para putra-putra Gus Imam, wonten Gus Reza, Gus Iim, Gus Nabil, Gus Istil, Habib Muhammad Al-Habsyi, Gus Kaula, Kiai Abdul Rauf Maimun Zubair, yang kula hormati para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawadhu. Tawadhu itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau, didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang nggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanatan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika bangun ngaji sama Mbah Zubair Syuzuru Zahab itu Finahwi karangan Ibnu Hisham itu hanya separuh. Delalah pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomati, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Reza keramat seperti itu, karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi contohkan sama saya punya anak buah waria itu bagus, karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono ku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbak Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunnya itu langsung dibagi seperti makdan. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Kia. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takdimnya Mbah Mun saya masih ingat. Itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbak Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam. Itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopi sendiri. Disuruh nganturkan Mbak Idris, Mbak Anwar, Mbak Imam, sama Gus Kafabi, sama Gus Maksum. Jadi saya pernah pasangan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud atau belum. Tapi karena saya itu niatin nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya karena wali tidak boleh ingat-ingat tahun.
pokoknya kelas 1 alia. Nah pas itu Gus Imam itu baca kalau nggak salah di dunia kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tak dikira hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pintar, sudah pintar. Karena saya sudah lihat. Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh bangun. Anak putuku senajan 1 bulan harus pernah ngaji sih. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Sufur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu al-mansubu terus al-mufassiru apa imam bahama minat dawat ya. Ini mau salah kok malu dawat bukan? Dawat. Yakin sekali. Karena masih di Rumia. Nanti kalau sudah Fudori mungkin ngeper. Kemarin cocokkan asap sama saya. Jatuhnya juga saya kalah lagi disuruh manggil leh. Iya, saya ini paman sampean. Bener-bener nasib ya, nasib. Makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau. Tapi selain itu juga abdoif kal mayit. Tamu itu koyong mayit Gus. Walaupun tuh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu. Oh ada Gus seperti ini. Oh ada. Saya masih ingat Gus Imam tuh lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar dibanding putranya urusan itu kalau baca tamyiz. Tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di jurumnya. Atau agar muni apa nih ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafati. Kan ada kamar madhep timur. Utaranya musola persis. Juga ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel kalau nggak salah harganya 25 rupiah 25 terus ke Doho nyetel radio. Jadi kalau malam itu nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji dibakarin. Mungkin sering saya di Manusia di pas itu loh. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasangan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putranya Mbah Mun, semua kiai sini yang mau Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, mau gak mau apa ada boten luas tidak nawai. Hanya tadi beliau gak bilang untuk apa boten ya berarti semuanya jenah. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini, sehingga kita tidak berani pakai. Sama komandan Gus. Tadi kumus tadi apa seperti itu. Nah ini cerita ilmu, enggak tulus sih. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus Im ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Im binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Mbah Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirahnya Imam Suyuti itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, yang ngandalkan istrinya. Nah, itu nggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya kan baik itu. Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramatnya tetep aja sampai cuman gandul itu. Jadi keramat seperti itu boleh, mengandalkan orang lain, istri, teman itu boleh. Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita tadi zuriatan ba'duha min ba'd. Tadi Gus Reza cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah Pak Di saya, pernah keluarga saya.
Saya juga pernah ngaji, ya dari daerah Gus Kamil. Tapi itu tadi, saya hanya pernah ngaji 2 kali. Bukan karena apa-apa, kebetulan melek hanya 2 kali. Karena kalau habis subuh itu tidur, kalau malam nyewa ontel ke Doho. Sama Gus Kamil ini. Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo. Karena Mbah Mun saking cintanya, anakku mbok saulan lah harus pernah ngaji di. Terus beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo, tapi Allah mengendaki tidak. Terus beliau ngendikan sekarang Gus tak kafaro ya katanya, karena Gus Rauf jadi mantu Lirboyo, Gus Roji jadi mantu Lirboyo. Saya tidak akan ngafaro Gus Riza karena baru punya anak kecil tadi. Jadi bingung nanti. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Kiai Mahfud Termas itu yang nulis Hasyiatut Turmusi. Nah, kalau sini bacanya Tarmasi atau umumnya? Tarmasi. Turmusi. Ya Turmusi. Ada yang baca Tarmasi. Karena nasibnya nama Ajam itu kasihan. Ada orang itu namanya Tirmizi, yang satu Turmuzi, yang satu Tarmizi. Ada Tarmizi. Ustufri juga sama. Ustufri, Istofri. Apa? Ajam kan bebas. Iya, makanya kaidahnya ajamiyun fasna bihi masikta. Ya, Sibro Milisi. Kalau sini bacanya apa? Sibro Milisi. Kalau ada dia yang baca Sibro Milisi. Ada yang baca Sibro Mulusi. Ini hasilnya yang mancing ini Gus Baha, bukan saya. Beliau ini Masya Allah luar biasa dalam pancingan-pancingan, sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini. Ya, saya teruskan ini yang serius. Saya ini karena saya ini sudah tidak dapat cucu zuriyahnya Kiai Makhrus, tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo, yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbah Manap, itu saya termasuk ya, tentu banyak yang diceritakan keramatnya Mbah Makhrus. Masyhur itu Mbah Makhrus, kacang hijau sudah di pasukan. Ini saya mau minta ijazah sama Gus Rizal, potongannya kok tidak iso. Tapi nanti setelah ada Saya siap Gus, bukan ijazah, lebih dari ijazah, ijabsah. Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah tidak berani gojlok karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istikharah dulu tadi. Apa bisa apa enggak ya. Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu ngajinya juga tafsir Jalalain. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan kalau tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah cuci, pernah cicit. Ya. Beliau kalau ngaji ditulis hadartu indahu tafsirul Jalalain marratan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 alam minal asanid khatamtu indahu tafsirul Jalalain marratan. Ditulis bitamami, sempurna. Saya ngaji beliau 2 kali khatam sempurna. Jadi Lebih dari 2 kali itu. iya, terus gak jeblong-jeblong gitu. Kalau ini enggak moto sama itu untuk ijazah. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, beliau istinad fil fikih itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini, yang enggak menangi ini, kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iim. Ini temannya adik saya satu kelas, tak tanya tadi, lebih beli mana nggak tahu Gus kata. Ya, karena sekarang tawaduk ini lebih beling itu supaya dianggap wali karena tawaduk itu. Jadi gak jelas sekarang lagi. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu. Yang tawaduk pun tidak jaminan lebih sopan. Jadi tawaduk untuk diakui baik. Jadi repot. Ngeles itu gitu. Ngeles ya. Selah. Mbah Mahfud itu
ngaji lama sekali sama Sayyid Abi Bakar Syato. Sampai beliau kecakapannya, saya ini tahadus binikmat. Kalau baca Khasyatul Turmusi itu nggak tahu bedanya dengan I'anatul Thalibin. Saking persisnya, ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Sayyid Abi Bakar Syato, yaitu Shahibul Yaman. Nah, Sayyid Abi Bakar Syato itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena barep sama rujuk, namanya Sayyid Umar Syato. Sayyid Umar Syato itu gurunya Mbah Ahmad bin Syu'aib, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Sayyid Umar Syato. Sayyid Umar Syato itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, al-mutun, sehingga meskipun nagoman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Sayyid Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu enggak, hafalan itu hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik kelas. Jika saya sering digojlok, saya ini masih hafal jurumiyah, hafal imriti, saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bak dulu ngaji pasti gak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita jadi saya malah yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal alfiyah, jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih kan. Nah yang bener yang lupa-lupa itu karena sudah disetor, setorkan. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok di setor. Ya hilang. Makanya saya kadang itu yang bener siapa gitu. Saya itu membela santri bodoh, saya berkali-kali bilang. Ternyata yang nggak hafal sama yang hafal itu pinter yang nggak hafal karena sudah di. Saya itu punya teman Sarah Mu'in. Saya dulu itu Rais Mu'in. Itu nggak pernah menang sama santri paling diam terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu tidak jawab? Sakjane aku iso Gus, cuma tawaduk gak jenengan, monggo jenengan. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus ini dijawab. Sakjane aku lagi sakit, tapi kepengen tawaduk. Itu saya tuh ya mangkel, ya mau mangkel tuh dia tawaduk, mau husnudon kayaknya goblok betul. Saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Reza, cara menghadapi kiai kayak itu gimana. Jadi mau dibenci itu tawadhu, mau diyakini tawadhu kayaknya memang enggak bisa. Terus saya teruskan tentang Mbah Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriatan ba'duha min. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7-8. Itu juga bah-bahnya keluarga mana? Bedongan. Ya dari nyanyi. Itu dulu itu luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi itu saya Mbah ke-7 kalau ke-8 dari beliau. Jadi semua saya Gus Reza, Gus-Gus di sini itu zuriatan ba'duha min. Nah ciri zuriyah sing mardiyah indahu yang diridani Allah itu adalah karakter ajadatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran itu bapak hanya ngendikan begini, hak, kowe kudu ngapal Quran, kowe nak rapal kepaten obor. Artinya misalnya mbah kita bisa baca Khasyatul Turmusi, anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau tidak bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya tidak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja tidak bisa. Ini bukan nyindir, perintah. Ya, saya ini bukan nyindir, tapi apa? Perintah. Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak hafal.
Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Wattaqtu millah ta'abai. Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa belajar Mandarin. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair andaikan Mbah Mun tidak salin itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nas manusia dilupakan. Andaikan Kiai Makhrus, Gus Imam, Kiai Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Riza dagangan, apalagi dagangan sarung bila es. Oh itu sudah masalah. Makanya alhamdulillah menjadi masalah itu peringatan. Memang itu enggak wilayahnya. Jadi zuriyatam ba'duha mim. Sekali karakter ini hilang, maka akan hilang seterusnya. Saya punya pengalaman agak rohani, nanti bisa ditasih Gus Riza. Nanti setelah saya, beliau tak beri hak ngendikan karena paman tadi. Beliau boleh mengadili, menghujat apa saja pun. Setelah itu saya tidak balas. Sebagai latihan jadi wali itu harus wal kadhimin al ghaidh. Harus bisa mengendalikan apa? Emosi. Wal afina aninna. Tapi nanti langsung wa yuhibbul muhsinin. Allah pasti mencintai yang baik. Itu orang-orang dulu. Yang saya paling khawatir dari dzurriyyah adalah merubah status bapaknya. Kita tahu misalnya dalam silsilah nasab Yahuda bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, Yahuda bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda itu saudara tuanya Yusuf. Yahuda ini kemudian secara lahir kita tidak tahu sirrinya apa. Dia punya aliran, punya paham atau punya milah yang seperti itu, yaitu Yahudi. Ini bisa didiskusikan oleh santri-santri apa Yahudi itu nama faham, apa nama marga, apa nama kerajaan. Karena itu bisa debat panjang dalam ilmu tafsir. Tapi karena ada cucu yang bernama Yahuda, ada orang yang mengidentikan Ibrahim itu Yahudi. Mereka delok potongan putune Yahudi ya. Sehingga untuk membebaskan Ibrahim dari status Yahudiyah tadi, Allah sendiri yang membebaskan itu. Dengan Allah berfirman, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala. Kalau kita punya mbah alim alama, bapaknya alim alama, kemudian kita ini dagangan, terus kita itu ngalor ngidul, orang akan ngira bapak kita seperti itu. Karena teori orang Jawa, kacang ora ado songgolan. Ya. Jadi yang menstatuskan para leluhur kita adalah kita. Sekali kita ini meleset, tadi kata Gus Riza yang As-Saki tadi ya, As-Saki adalah orang yang keluar dari rel mbah-mbahnya, maka status kembahnya akan hilang. Makanya banyak orang alim alama kemudian di era cucu sudah ada di ziarah karena cucunya mengharamkan ziarah, dan itu banyak sekali. Jangan-jangan mbah-mbahnya bisa baca Ikhya, cucu-cucunya tidak bisa, terus bilang oh penting tuh ilmu modern, ilmu itu tidak penting. Akhirnya ya sudah, orang lupa lagi karena banyak sudah tidak dikholi, tidak dikenal. Itu yang paling bahaya dalam status dzurriyyah. Sehingga Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah min khalisi sulalati Ibrahim al-Khalil. Sehingga Nabi Muhammad yang meluruskan itu. Nggak benar kalau Ibrahim adalah Yahudi, karena Yahudi itu adalah marga atau aliran atau milah, terserah, karena itu ada perdebatan setelah Ibrahim jauh, yaitu Yahuda bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Rasulullah debat terbuka dengan pakar-pakar Yahudi, orang-orang Yahudi bilang Ibrahim itu Yahudi ya. Terus Allah memberi firman kepada Rasulullah SAW, ha antum haula'i hajastum fi ma lakum fi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum fi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair, tidak objektif. Saya, kata Nabi Muhammad, berdebat secara ilmiah bahwa Ibrahim tidak mungkin Yahudi, pengikut Yahuda. Tapi kamu berdebat secara sangat tidak ilmiah karena kamu mengatakan Ibrahim pengikut Yahudi dari Yahuda. Kenapa tidak ilmiah? Itu sama dengan mengatakan Mbah Manap itu pengagum Gus Riza.
Itu kan salah besar. Kan Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ibrahim. Itu sama dengan misalnya mengatakan Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Itu kan kacau. Mbah Hasyim pengagum Mbak Yeni. Itu kan kacau. Artinya apa? Ketika Yahuda menamakan diri atau mencatut Ibrahim dikatakan Yahudiyah, pengikut Yahudiyah, itu enggak ilmiah sekali. Karena Ibrahim generasinya jauh sebelum Yahuda. Makanya Quran meringatkan kita ini sudah debat secara ilmiah. Falimatuhajuna. Kenapa kamu justru berdebat yang sangat tidak ilmiah? Terus Quran sampai mengingatkan wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Bagaimana mungkin Ibrahim pengikut Taurat? Wong Tauratnya saja datang setelah Ibrahim. Jadi tapi itu tadi karena Yahuda itu zuriyahnya Ibrahim, tetap dia ketika menamakan manhaj Ibrahim atau milahnya itu kayak iya. Saya pernah ke makam Nabi Ibrahim itu ngeri betul di Hebron. Di Hebron itu saya pernah ke makamnya Al Khalil Ibrahim. Itu di sinagog. Di sinagog. Jadi kepalanya di masjid, kakinya menyentuh sinagog. Yang Nabi Yusuf malah hampir semuanya di sinagog. Yang parah Yakub semuanya di sinagog. Karena Yakobus tadi. Artinya gini, saya dulu sebagai pengkaji tafsir itu ya iskal itu janggal. Maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Ibrahim itu tidak Yahudi ya tidak Nasrani. Itu kan satu pujian yang sangat aneh. Itu kan sama dengan mengatakan Bahak itu ya ora PKI, ya ora komunis, itu kan aneh. Masa Ibrahim Khalilur Rahman hanya distatuskan ya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi setelah saya ke makam beliau, ternyata ada artefak fisik atau suasana fisik yang beliau bisa saja dianggap Yahudi karena makamnya di sinagog. Sama, andai kan Mbah Karim tidak punya cucu-cucu kayak Gus Imam, kayak Gus Reza, terus makamnya Nyun Sewu gak kerumat, makamnya Mbah Zubair misalnya gak kerumat, orang akan mengatakan tuh makam awam, sehingga tidak ingin menelak. Dan jadi putu ya berat. Mulane jenengan dongakno. Nggih, kula suwun sekali-kali kula ngomong serius niki dongakno. Nah, kula mboten perlu dongakno, gak ono ponakan dongakno paman. Saya ala siratim mustaqim. Jadi semua yang saya ceritakan tadi menyangkut qadhi misalnya. Sanad jadi qadhi itu ya semuanya seperti yang diceritakan Gus Reza, hakimnya itu bingung. Karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu seriusnya enggak, beliau itu relax. Tapi kalau punya keputusan itu gitu, ada dua perempuan. Ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Soghirah sama Kabirah. Sama punya anak kecil ya, karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala. Hilang. Dimakan serigala, terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ ketemu Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud, ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau, ya sudah tak bagi dua, nanti separuhan gitu. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor. Masa anak mau dibagi dua nanti separuhan. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Ora ono wong anak dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius. Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak Gus Rizal, lebih benar gitu karena nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama nanti sensitif. Tokoh gitu. Memang tokoh ini orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamili itu anjing.
Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya. Ya sudah diam gitu ya. Singkat cerita dilaporkan ke Nabi Daud bahwa ada peristiwa gini-gini, terduga adalah anjing. Nabi Daud ya tenang saja, nggak ngerespon. Karena biasalah wali itu kan tukang husnudzon. Nabi Daud itu gayanya Nabi, gaya ala wali, jadi gampang husnudzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil. Manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang merkosa anjing? Ya, tahu saya. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah, kamu keluar. Keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Yang 1 dipanggil lagi. Yang merkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada kebiasaan, mungkin ada yang bilang pink, tapi nggak ada anjing pink. Akhirnya setelah semua dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu Pratita tadi diperkosaan, tapi ternyata warnanya anjing beda. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan burung-burung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihuna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyurah kullu lahu awwal. Tapi orang itu kalau suka wiridan biasanya intelijensinya itu agak gimana ya? Nggak usah diterangkan, nanti sensitif. Akhirnya Allah ngakui, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah ilmu detail itu fafahamnaha Sulaiman. Kecerdasan untuk bikin keputusan itu masih cerdas Nabi Sulaiman. Tapi kalau wiridannya itu bagus Nabi Dawud. Jadi makanya orang ini nggak sempurnanya. Ada yang suka wiridan, ada. Makanya saat tadi itu kaget Gus Im bilang ketua pondoknya di Istighori Gus Reza, itu saya tenane gitu. Maksudnya itu saking adabnya muji masnya apa gimana, saya itu sampai sekarang nggak paham itu. Tapi yang jelas yang diangkat tadi jangan GR kalau itu hasil istikharah. Karena saya tidak bisa yakin itu. Ya tidak bisa memaksa husnudzon. Nanti kalau di ruang dalam mau tanya istikharah betul apa enggak. Tapi yang jelas tadi, nah kita ini alhamdulillah guru-guru kita itu wiridannya ya jalan, dan alhamdulillah santri-santri kalau kiainya wiridan ya bubar separuh, itu bagus. Saya bukan mengajarkan tapi itu bagus. Kata di Jagungan sama Gus Iim, pantangannya ahlul ilmi adalah tidak boleh melakukan ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya itu mondok sarang tuh lama sekali. Itu Mbah Mun yang imami, itu yang bubar ya separuh lebih. Mbah Mun ya senyum-senyum saja. Ketika ada kiai tanya, Mbah kok boten jenengan wajib no wiridan? Ora oleh ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, santri-santri tahu kalau itu tidak wajib. Wah, hilang. Oh iya, pimpinannya. Jadi konstitusinya ahlul ilm itu beda. Takhrimu malam yakhrum itu ya kriminal, ijabu malam yajib juga kriminal. Bahkan di Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu dikategorikan dosa besar. Makanya pondok-pondok ilm itu nggak berani wajibkan santrinya wiridan karena takut ijabu malam yajib. Akhirnya keterusan, bersolat langsung ngopi, bualenin. Nah, kadang rokoknya orang dipateni, bersolat salam langsung eling rokoknya. Jadi kita ini sengawur-ngawur kita karena sebagai ahlul ilm itu masih bener. Ngawur saja bener, apalagi pas bener. Karena memang sanad ya, saya ulang lagi. Sanad ahlul ilmi itu beda, khas. Sehingga kadang orang-orang yang di luaran sana, jangan bilang kubu sebelah, pokoknya di luaran sana nanti jadi sensitif. Saya tuh pernah ditanya satu pertanyaan sangat ekstrim. Ini karena ada paman saya, nanti tak mintakan jawab. Itu sangat sensitif. Yaitu orang-orang kota pernah tanya saya, Pak Bahak, kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Itu kan ekstrim.
kok kayak Islam itu membolehkan zina, karena yang pernah zina pun asal melafadzkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter Gus Riza, jadi ya bisa jawab. Terus saya bilang gini, justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Misalnya saya ditanya 1 tambah 1, pasti tak jawab 2. Lonte ya jawab 2, maling ya jawab 2, koruptor ya jawab 2. Karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial. Sehingga orang yang pernah zina pun melafadzkan 1 tambah 1 2 ya sah. Yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian. Yang ketangkap KPK ya bilang 1 tambah 1 2, KPK-nya bilang 1 tambah 1. Nah, eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut, sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Akhirnya saking keramat itu terus nganggep pulau guru nih, terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah, saya berharap produk-produk al-makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat dimana kita maknani wa in zina ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina, enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Sehingga orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ketika melafadzkan la ilaha illallah berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Sebab itu kita pasti menolak faham takfiri, faham yang mudah mengkafirkan orang lain, karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, lagi sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Aku tahu mikir, tahu orang kan kira-kira seperti itu. Ya sekali-kali saya serius, ben pamane bangga pun aneh alim. Jadi saya terpaksa ngetokno alim saya ben paman bangga gitu. Ponakanku ya alim pemeneh pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali, pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Sehingga zaman itu bukan sekedar kita. Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk itu ya protes. Yang benar ya Rasulullah, masa wa in zana wa in sarah. Diulang lagi. Yang benar ya Rasulullah, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya. Ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar wong gerumbung kandani ra ngandel gitu. Karena Abu Dzar itu orang khusyuk, beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah atau sah melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dengan penjelasan ilmiah yang saya utarakan tadi, itu memang ini bukan masalah pelegalan zina atau nganggap zina biasa, enggak, tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun dan pihak manapun dan akan sah dari siapapun. Sehingga orang yang kafaratu la umri, dia kafir tula umri, 80 tahun dia kafir. Kemudian pas mau mati melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap sebagai berstatus mukmin. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Katakan kepada orang kafir, sekali dia menghentikan kekafirannya dengan talaffuz di kalimat syahadah, maka otomatis menjadi muslim. Nah, soal nanti masuk surga ya bisa kapan-kapan kan? Allah tidak bilang harus sekarang kan? Ya nunggu kita duluan kira-kira nak bejo gitu. Tapi saya berkali-kali ngaji, sudah orang Islam tuh yang senang. Kita ini sudah dikasih kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Kamu harusnya nggak bisa masuk neraka. Kamu nggak pegang kuncinya kok, kamu mau masuk. Tapi ada teman saya bilang, rokok rano pintu nih, Gus, langsung lah. Lah kalau kamu pikiran gitu, semoga ke situ ada lagi. Jadi makanya kamu yang pede saja. Umumnya orang itu kunci itu rahasia, ini sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi, itu miftahul jannah la ilaha illallah, sudah punya kuncinya. Alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu ya sakho,
Karena kalau as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah. Kalau sampean kepingin tahu alamat neraka, ya bakhil tadi. Itu qaribun minanna. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana Gus? Kalau kamu medit, kikir, ya itu dekat-dekat situ. Itu neraka. Dan saya nggak di dekat-dekat situ, makanya saya nggak tahu neraka di mana. Jadi saya mohon sekali, dibalik saya sering guyon sama Gus Riza Gusim, kita ini membawa sanad yang berat. Karena di sini ada zuriatnya Kiai Makhrus, ada zuriatnya leluhur saya. Harus zuriatam ba'duha mim. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah karena ulah para cucunya. Kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama, apa marga. Nah, itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot, karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Terus man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang hadu. Nah, kalau hadu ini kamu anggap satu faham agama, nanti repot. Masa Yahudi kok disejajarkan innalladzina amanu walladzina hadu? Makanya jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada ahli tafsir maknanya innalladzina amanu walladzina hadu lan wong sing tahu Yahudi. Ini balaghah bi'tibari makana. Pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Riza, mesti bilang, Gus iki preman sing wis tobat. Jare wis tobat kok darani preman. Itu namanya bi'tibari makana. Jadi dengan status yang dulu. Iki wong kafir tapi saiki wis Islam. Wis Islam kok darani wong kafir. Ada yang maknani sehingga gak perlu kamu jadi orang liberal yang menyamakan semua agama terus dalil innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana. Semua agama itu sama. Buktinya ayat itu sama, pakai wawu ataf. Iku ora tau ngaji tafsir Mbak Gus Riza kira-kira gitu. Kalau sudah ngaji tafsir insyaallah enggak akan seperti. Jadi ayat itu ada ilmunya. Dan alhamdulillah di pondok sini, di pondok Lirboyo juga diajarkan ilmu balaghah. Jadi kadang penamaan itu bukan sekarang tapi bi'tibari makana, ngitung dulu. Paham ya? Kayak kita mengatakan ini kafir tapi sudah Islam. Itu paradok gak? Wong sudah Islam kok dikatakan kafir. Iki dhisik santi goblok, saiki wis pinter. Goblok kok. Pinter. Ya, ngoten mawon Gus, para bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kiai yang mungkin semacam bahak ya. Ngotot-ngotot sejarno ae. Soalnya apa? Neraka itu juga butuh penghuni itu. Kalau surga ada makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti bidadari ya, wildan. Namun kalau neraka ini tidak ada makhluk yang diciptakan di neraka. Jadi neraka besok itu butuh penghuni. Masih kurang terus sehingga diredam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata neraka qad hasbi cukup. Jadi kalau surga dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang baru, kalau neraka butuh penghuni. Jadi orang kafir itu juga perlu, kata Gus, mungkin kata Gus Bahak ya. Iya Gus. Perlu. Soalnya tiap-tiap orang mukmin itu punya jatah di surga, punya jatah di neraka. Lah besok yang menempati jatah di neraka itu orang-orang kafir. Namun yang demikian, orang diciptakan oleh Allah, muslim dan kafir, itu merupakan putusan Allah, kehendak Allah. Dan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengafir-ngafirkan orang dan atau menuduh orang muslim kafir, ya dia kafir sendiri. Oh, Islam kalau dikatakan kafir ya. Kafir ya kafir. Dan hidup ada doa, dan hidup ada perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Ketika ayat ini turun, sahabat sangat berat sekali, sebab bagaimana akan mampu takwa dengan haqqa tuqatih, sebenarnya takwa. Lantas turun ayat fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah ya semampunya. Kalau santri takwa kepada Allah ya semampunya, kata Gus Bak tadi bangkong dan lain-lain. Takwanya orang awam berbeda dengan takwanya orang tingkat tinggi. Dan takwa merupakan modal kehidupan. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Imam Ghazali menafsiri ini, barang siapa yang takwa kepada Allah, oleh Allah akan diberi
jalan keluar dari kesulitan-kesulitan atau muskilah atau subhat-subhat. Ada nanti ulama tingkat tinggi, ketika ditanya maka ulama tersebut menengok ke kanan, tidak bisa menjawab. Dicerita dalam Ihya. Ketika menengok ke kiri tidak bisa menjawab, terus dia termenung dingkluk, bisa menjawab istafsi kolbak. Itu hatinya orang yang takwa kepada Allah akan sensitif, akan mudah dapat ilham. Setelah ditanya salah satu ulama tadi, mengapa ketika nengok kanan tidak bisa menjawab? Jawabnya ulama, ketika saya ditanya menengok kanan, saya tanya malaikat di sebelah kanan saya. Orang kelas tinggi bisa melihat malaikat. Ya. Ketika menengok ke kiri, tanya kepada malaikat tidak bisa menjawab. Namun dia dingkluk, ketika dingkluk bisa menjawab. Ya maklum malaikat kan tidak pernah masuk madrasah ya. Ketika Imam Sibawah ditanya man rabbuka, manya apa, kan tidak bisa menjawab. Jadi bebas pertanyaan kubur. Namun pertanyaan kubur itu bukan main-main ya. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bisa menjawab man rabbuka, Allahu Rabbi, namun di kuburan ya mudah-mudahan kita bisa menjawab yang hal yang ala khatarin azim. Kita tetap harus minta kepada Allah, semoga kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan orang yang takwa kepada Allah, Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan orang yang takwa kepada Allah dia mendapatkan ilmu min haitsu la yahtasib, tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga, karena ada ulama yang mendapatkan ilmu itu bitoriqatil ilham. Jadi ilmu itu didapat bukan hanya kecerdasan saja, namun ilmu didapat pula dengan ilham, dan ilham itu hubungannya dengan hati. Sehingga orang-orang sufi dalam belajar itu lebih mengutamakan kebersihan hati, sebab ilmu merupakan nurullah, dan nurullah itu bertempatnya di hati. Namun ilmunya orang demikian kadang tidak bisa dibukukan. Wa minal ulum ilmu sirri, bila mana dibuka maka yang membuka bisa terbunuh. Imam Ghazali mengomentari orang yang demikian, yaitu orang yang demikian dalam keadaan majdzub, mahabbah kepada Allah sehingga apa yang diucapkan dia tidak sadar, atau ulama yang demikian lisannya yang menggerakkan Allah, sekan keluar subhani dan lain-lain, namun sekali lagi ilmu yang demikian tidak diajarkan, itu akan muncul sendiri. Dan kehidupan ada tawakal kepada Allah, Allah menjanjikan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau orang tawakal maka oleh Allah akan dicukupi. Jadi artinya dalam kehidupan ikhtiar kita ilmu, terus takwa kepada Allah, terus dipungkasi yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun ulama itu karakternya berbeda-beda ya. Ada Daud At-Ta'i itu dia tidak mau bermasyarakat, tidak mau kumpul bermasyarakat. Lima lam tukhalid an-nas ya Abu Daud At-Ta'i, ya Abu Daud At-Ta'i. Jawab Abu Daud At-Ta'i, saya tidak mau berkumpul kepada masyarakat karena masyarakat tidak mau mengkritik kepada saya, hanya ngalem saja. Maka orang-orang yang demikian dikritik itu malah diambil manfaatnya, malah senang ya. Sehingga ada ba'dul ulama dibayar supaya menghujat kepada orang yang ulama tersebut, dan tidak keluar takabur, supaya biar halim dan lain-lain. Itulah kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin ulama'an al-a'izza, khususipun dumateng beliau panjenenganipun Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan juga Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tribakti.
segenap masyayikh Lirboyo, kepada beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus plus menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Tribakti, kepada segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islam Tribakti yang hadir pada kali ini, kepada beliau Kiai Haji Athaillah Anwar Mansur, Kiai Haji Abdul Bar, Kiai Haji Muhayyad Syah, segenap pengurus yayasan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Sivitas Akademika Institut Agama Islam Tribakti, Direktur Pasca Sarjana, para hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah, khususnya kepada Ibu Wakil Wali Kota Kediri yang kami muliakan, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Zuhri Abdullah, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Bapak Ferry Sujatmiko, segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya kepada tamu agung kita, pemateri kita, penceramah kita, dan bahkan artis kita yang hadir pada kali ini. Beliau adalah guru kita bersama, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang terkenal dengan sebutan Gus Baha. Tepuk tangan untuk beliau. Saya pribadi banyak belajar dari beliau. Banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, seperti halnya bagaimana cara mematahkan argumen musuh kita dengan memakai wasilah cangkem elek. Ada satu rumus baru yang selalu beliau utarakan, bagaimana kita mematahkan argumen orang lain. Nggak perlu muluk-muluk pakai dalil, nggak perlu muluk-muluk pakai hadis, pakai Quran, tapi ketika cangkem elek sudah cukup, maka ini adalah gerakan cangkem elek li'ila'il haq. Ini teori baru. Satu teori baru, pantas sekiranya beliau mendapatkan gelar guru besar atau profesor honoris causa dalam bidang cangkem elek. Yudisium Institut Agama Islam Tribakti pada kali ini betul-betul luar biasa dan berbeda dengan yudisium tahun-tahun yang lalu. Semenjak Institut Agama Islam Tribakti berdiri, dulu namanya UIT, Universitas Islam Tribakti. Banyak orang yang menyingkat UIT itu dengan kata-kata ulama intelektual. Dulu, berdiri pada tahun 1966. Sampai sekarang belum pernah yang namanya yudisium dengan nuansa yang begitu luar biasa seperti siang hari ini. Pada siang hari ini semua sivitas akademika ini pakai sarung semuanya. Sejak tahun 66 sampai 2019 tahun ini, baru kali ini yudisium Tribakti ini sivitas akademikanya pakai sarung. Dan baru kali ini acara yudisium, Wakil Rektor 1 diperintah oleh Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah untuk memberikan prakata panitia. Dalam rangkaian yudisium, biasanya itu tidak ada sambutan atau prakata dari Wakil Rektor 1, tidak ada. Aturan main yudisium secara internasional itu setelah rektor, kemudian sambutan SK, pembacaan SK dari dekan-dekan. Nah, Tribakti ini tidak, luar biasa. Tidak hanya dekannya yang disuruh bicara, rektornya yang memberikan arahan, tapi wakil rektornya juga disuruh untuk memberikan sambutan. Jadi yudisium ini tidak setaraf internasional, tapi dunyan wa ukhron. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dilantik, kita sudah masang foto beliau berdua. Yudisium ini secara otomatis sudah mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin
untuk mengemban amanat sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk Republik Indonesia. Inilah keistimewaan Yudisium Institut Agama Islam Tribakti. Menjelang Hari Santri, kita semuanya bersarung. Sama saya ini kalau siang biasanya itu pakai celana, Gus. Kalau sore nanti biasanya pakai sarung. Kalau malam itu copot semua itu. Jadi ceritanya itu saya dipaksa oleh panitia, sekali lagi saya dipaksa oleh panitia untuk memberikan prakata panitia. Saya bilang, sampean itu loh wakil dekan 1 Fakultas Tarbiyah, kok wani-wani nih ngongkon wakil rektor 1 untuk memberikan sambutan itu gimana? Protapnya itu bagaimana? SOP-nya itu bagaimana? Ya, yang bisa mendampingi Gus Baha itu hanya orang luar biasa katanya. Yang bisa mendampingi Gus Baha itu bukan sembarang orang. Loh, saya jawab, loh saya ini kan biasa di luar. Dan saya ini orang sembarangan. Jadi salah kaprah kalau seandainya pada siang hari ini ada prakata panitia dan lain sebagainya. Ini semuanya dalam rangka untuk ta'ziman, menghormati kepada Gus Baha, guru kita. Saya jenengan pernah belajar dengan beliau, lihat YouTube-nya, kita semuanya mengangkat beliau sebagai guru kita. Tapi beberapa hari yang lalu saya pernah menjadi guru beliau. Ternyata beliau ini baru tahu ada satu rumus namanya daksuan. Itu beliau sangat berterima kasih dengan saya. Matur suwun, aku wis didudui dalile. Dadi lek meso gampang ono dalile. Ini jadi sementara waktu kemarin hanya beberapa detik saya menjabat sebagai guru beliau. Setelah itu balik lagi saya jadi murid beliau. Ini pemaksaan yang dilakukan oleh Wakil Dekan 1 kepada Wakil Rektor 1 untuk memberikan prakata panitia. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada Hari Santri, momen yang pas dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kita bersama dengan Gus Baha yang insya Allah termasuk bagian daripada Mujaddid fi hadzal qarn. Mujaddid, seorang pembaharu di kurun ini. Jadi saya blank kalau bersama dengan beliau, itu pasti kalah auranya dengan beliau. Panitia itu sebenarnya pengen mengulang acara seperti yang di PWNU kemarin. Jadi kemarin panitia bilang ke saya, gimana kalau acara yudisium itu kita setting sama dengan acara PWNU kemarin. Saya bilang, nggak bisa. Acara di PWNU kemarin itu termasuk dalam tanda kutip sabab karomahnya Gus Baha. Dan karomah itu nggak bisa diulangi lagi. Itu kemarin itu dalam tanda kutip karena memang kesababan barokahnya. Kenapa harus saya kasih tanda kutip untuk karomahnya Gus Baha? Karena saya khawatir kalau saya mengatakan Gus Baha punya karomah, berarti Gus Baha ini adalah seorang wali. Dan kalau saya mengeklaim Gus Baha ini sebagai seorang wali, berarti mengeklaim diri saya sebagai wali. Itu kan yang gak enak di saya, enak Gus Baha. Melalui satu kaidah la ya'riful wali illal wali, tidak ada orang yang mengetahui dia itu adalah wali kecuali dia adalah wali sendiri. Dan kalau saya ngeklaim beliau adalah punya karomah, berarti saya mengeklaim beliau adalah wali. Dan kalau saya mengeklaim beliau wali, berarti saya ini adalah wali. Dan saya kelihatannya nggak pantas untuk menjabat seperti itu. Kalau Gus Baha pantas. Kalau dilihat dari cara pakai kopiahnya, kelihatannya setengah wali, setengah opo. Gitu. Saya hanya minta restu kepada beliau, semoga sivitas akademika, para dosen, para mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Tribakti ini betul-betul khidmah tulus, mendapatkan barokah dari Allah. Saya berharap doa khususnya kepada Gus Baha agar para dosen-dosen ini dari khidmahnya ini nanti
mendapatkan barokah dari khidmah yang mereka lakukan. Saya berpegangan pada satu kaidah yang murni. Kaidah ini saya otak-atik, saya buat sendiri. Jenengan kalau tidak percaya silahkan jenengan lihat di Google, tidak akan ada kaidah yang akan saya sampaikan ini. Di YouTube pun juga tidak ada. Al-kasbu yatarattabu fihi al-ujroh. Yang namanya kerja itu pasti memiliki konsekuensi salary atau gaji. Dan itu ada standarnya. Itu ada rumusnya. Seperti Pak Kadishub, Pak Ferry, ini gaji standar setiap bulan itu pasti ada. Bapak Kemenak, Kakan Kemenak, pasti ada gaji standar setiap bulan. Nggak kurang, nggak lebih. Betul Pak nggih? Nggak kurang, nggak lebih. Rumusnya itu paten. Kalau lembur, nanti pun juga akan ada gaji standar lemburnya sekian. Ini yatarattabu fihi al-ujroh. Tapi kalau khidmah berbeda dengan kasbu. Kasbu itu kerja, kalau khidmah itu adalah menolong tapi liwajhillah. Menolong karena Allah. Wal khidmah tatarattabu fiha al-barokah. Kalau khidmah konsekuensinya bukan gaji. Sehingga kiai diundang pulang kadang nggak bawa berkat biasa. Karena memang nggak ada standar harus berkatnya bagaimana dan harus ada berkatnya atau tidak. Kadang malah berkat itu hanya dipakai untuk simbol bahwa dia setelah selesai ngaji sebagai bukti ndodok pintu menghadap istri. Apakah betul-betul sebelumnya dia ngaji atau tidak? Wallahu a'lam. Al-khidmah tatarattabu fiha al-barokah. Kalau khidmah konsekuensinya itu adalah barokah. Dan barokah ini nggak ada rumusnya. Yang pegang kuncinya barokah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kata min haitsu la yahtasib. Makanya dulu ketika Nabi Zakaria mengunjungi Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Setiap Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, Siti Maryam. Mihrabnya bukan mihrab masjid, tapi mihrab sinagog. Karena memang Siti Maryam ini adalah pemeluk agama Yahudi yang sangat kental. Di sinagog itu ada satu tempat pengimaman, itu namanya sama seperti kita, mihrab. Tapi tempatnya di sinagog. Itu setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, mihrabnya sinagog, itu selalu menemukan rezeki. Aku ben mlebu rene iki kok mesti rezeki. Iki teko ndi? Iki nggonmu iki teko ndi? Dijawab kalih Siti Maryam, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini saking Gusti Allah. Dan Siti Maryam itu nggak punya pekerjaan. Beda dengan wakil-wakil dekan seperti Bu Rifki, ini punya pekerjaan. Siti Maryam ini nggak punya pekerjaan. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempatnya Siti Maryam, selalu di samping kanan kirinya ini Nabi Zakaria menemukan rizki. Itu dari mana? Dari Allah. Dari mana? Apakah itu gaji? Bukan, itu barokah. Inilah harapan dari kami bahwasannya para sivitas akademika, para hadirin, para mahasiswa, para alumni betul-betul mendapatkan barokah dari profesi yang dia lakukan dan khidmah yang dia jalankan. Amin amin ya robbal alamin. Ini dungone rodok makso. Karena memang saya harus memaksa kepada beliau agar betul-betul mendoakan kepada kami. Lek didelok teko potongane dongane mandi niki Gus Bah. Dongane mandi. Saya maksa kepada beliau agar mendoakan kepada kita, dan doa kita ini pun juga memaksa kepada Allah. Karena doa itu kan macam-macam. Ada yang doa setengah memaksa, ada yang doa biasa-biasa saja. Kalau doa yang memaksa itu seperti doa yang kita lantunkan ketika sholat duha. Setelah sholat duha itu kan kita selalu berdoa, Allahumma ingkana rizki fis sama fa'amzilhu ilayya. Allahumma ingkana rizki fil arad fa'akhrijhu
Allahumma in kana rizqi usrun fayassirhu. Jadi Allah, kalau seandainya rizki saya ini ada di langit belum turun, turunkanlah ya Allah. Kalau rizki saya ini masih ada di bawah tanah belum keluar, keluarkanlah ya Allah. Kalau rizki saya ini sulit, ya mudahkanlah ya Allah. Sama seperti para mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti ketika mendekati wisuda, kalau berdoa untuk seseorang, ya Allah jadikanlah dia jodohku ya Allah. Kalau seandainya dia sudah di tangan orang lain, maka lepaskanlah genggamannya darinya ya Allah. Kalau seandainya dia nggak mau dengan saya, maka rubahlah hatinya untuk menjadi mau dengan saya ya Allah. Kalau seandainya dia sudah berumah tangga, ceraikanlah mereka berdua ya Allah, dan dekatkanlah denganku. Kalau seandainya dia sudah mati, temukanlah aku dan dia kelak nanti di surgamu. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau arepe mulai kok takon acarane opo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Yang sangat saya hormati Rektor Tribakti Kiai Haji Abdul Ghafabi, semua keluarga Lirboyo, semua yang hadir yang saya hormati. Ini tadi saya diajari doa maksa Tuhan. Saya punya sanad yang mungkin lebih keren. Jadi ada seorang Arabi berdoa di Raudhah, ya Allah, jika engkau jadikan orang soleh, maka yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan mau menyenangkan kekasihmu apa musuhmu. Akhirnya ada hatif, ya sudah, soleh saja soleh. Doa kok gitu. Artinya kalau seseorang soleh yang suka siapa? Rasulullah. Rasulullah berstatus Habibullah. Ya Allah, kalau engkau jadikan aku orang soleh yang suka kekasihmu. Kalau aku jadi orang fasik yang suka musuhmu. Terserah jenengan mau menyenangkan musuhmu apa menyenangkan kekasihmu. Coba pun terserah jenengan. Tentu pilihannya Allah menyenangkan kekasih Allah. Itu saya ijazahkan ini. Semoga gak diterima COVID. Jadi kalau di Ihya itu ada Kitabul Wujdi, ada yang baca Al-Wajdi. Tinggal zaman mondok ngarokati apa enggak tahu saya. Resiko mondok Lirboyo memang gitu, kata Mbah Mun itu harus semuanya diharokati. Tapi kata Mbah Mun ini sarang, jangan harokati semua, jangan maknani semua. Kalau dalil di sini katanya kan apa itu al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu ibarat hewan liar, supaya enggak liar dicancang gitu. Tapi kata Mbah Mun ambek cancang kabeh ya ketekekan mati gitu. Jadi ini, nah saya ini kan dikatakan Gus Kafabi tadi cucu murid. Ini saya senang sekali karena memang saya jarang mau diundang pengajian umum. Karena diundang itu artinya kan makmur, diperintah. Sehingga ini sekaligus maklumat, yang nggak merasa mbah guru jangan ngundang saya, itu kualat nanti. Karena saya berkali-kali bilang hormat kiai itu wajib, tapi ngatur kiai itu haram. Jadi aturan mainnya jelas, hormat kiai itu wajib, seneng kiai wajib, tapi kalau ngatur kiai haram. Ngatur itu ya fatwa itu, fatwa ya. Begini, saya ini baru neliti, mungkin ini tahadus bin nikmat. Saya berkali-kali rembukan sama, termasuk diantaranya sama Profesor Quraish Shihab. Itu mau menjadikan manhajul Quran itu mudah. Di antara kitab yang saya pelajari serius itu kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti sebagian tak tinggal di sini biar diajarkan Gus Rikza. Itu rencananya PSG Pusat Studi Qurannya Pak Quraish itu menerbitkan itu. Sementara ini sekarang di UI Universitas Islam Indonesia saya juga ngajar kitab itu. Kitab itu begitu mudah menjadikan Quran itu pegangan. Kalau di sini katanya mau dimilenialkan itu, milenial itu. Itu begini, misalnya begini. Ini saya beri contoh. Jadi peristiwa-peristiwa khusus yang ada di Quran itu ditabwib secara umum.
Jadi ini saya nanti tidak guyon supaya Gus Rizza gak kelihatan kalah, karena kalau guyon-guyonan itu menang saya ini orang Pantura. Saya misoh saja ada dalilnya. Karena memang dalam tarikh-tarikh itu gitu. Ini Muhammad ponakan kamu, kata orang-orang kafir. Saffaha ahlamana wasabba alihatana. Semoga gak ada yang menerjemah wasabba alihatana. Kitab itu mudah sekali. Misalnya begini, saya beri sekian contoh, mungkin 3-4. Babu nafil ibad bikullil bilad. Bab kalau seseorang itu harus manfaat di mana saja dia berdomisili. Terus beliau secara mudah bilang, qala ta'ala hakian an Isa bin Maryam wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang hidup di mana-mana itu membawa apa? Berkah. Terus beliau memberi judul secara umum babu nafil ibad bikullil bilad. Sehingga saya di Rembang, di Lirboyo atau di mana saja, etikanya satu, harus bermanfaat. Setidaknya manfaat kalau ada orang ingin menang ya saya ngaku kalah lah. Kalau ada orang yang ingin saya diangkat jadi murid, ya oke saya jadi murid beliau. Enggak masalah. Karena bagian dari kesalian itu tawaduk. Pasti yang tawaduk jadi wali, karena man tawadu'a rafa'ahu Allah. Yang kumo luhur jadi guru pasti tidak jadi wali. Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum, babu saddid dzara'i. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk Lata, jancuk Uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misoh karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhane aja misoi brolo, kurbane aku. Makanya terusannya ayat fayasubbuha adwam bil khairi. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu saddid dzara'i. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisoi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Mengutip sekian hadis, la yasubbur rajulu abahu. Sebagian riwayat la yal'anur rajulu abahu. Ada yang baca layal ani, terserah lah. Kalau nahiyah layal an sopa rajulu, terserah lah. Apa khobar bimanal amri, apa bacanya layal an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang itu misoi bapaknya. Kata para sahabat, wa kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Terus kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Wa yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain, kemudian dibalas bapaknya dipisah. Ini penting saya utarakan, jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu babu saddid dzara'i. Sehingga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum, dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita tidak kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang kita kenal, beliau termasuk Sultanul Ulama. Contoh ketiga ini yang paling penting dan itu saya sering utarakan. Beliau bikin judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Uniknya apa? Beliau pakai dalil, saya yakin seorang Dr. Riza pun nggak terlintas kalau itu ada. Meskipun bikin rumus istihad tadi yang nggak ada kembarannya tadi. Karena ulama yang waras ya gak ingin ngembari rumus seperti itu. Memang gak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen tribakti itu gak suka. Ini padune ra kuat gaji kan gitu. Itu kan dalih ya, dalih supaya ngirit ya. Wes mulang gak arep-arep gaji barokah gitu. Itu mesti kong kali kong sama bendara ya. Yayasan. Karena yayasan itu. Itu ada judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu uniknya beliau hanya dalil inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima.
Safa dan Marwah itu hakikatnya adalah min syairillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh nggak apa-apa. Allah dalam bahasakan itu nggak apa-apa. Fala junah nggak apa-apa. Terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran nggak bahasa sa'i, tapi pakai bahasa tawaf, ayat tawaf hati. Kata Sayyiduddin bin Abdi Salam, di Safa ini ada Isaf, nama berhala. Di Marwah ada Nailah, juga nama berhala. Yang orang-orang jahiliyah dulu ini menyembah dua berhala ini. Karena ada berhala, mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Jadi gampang sekali. Terus beliau bikin judul La yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa. Kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena koplo atau karena oplosan, itu kita sebagai kiai datang saja. Tapi tidak harus kiai yang top-top kayak Gus Rizal. Salah satu kiai datang. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan. Kiai ratekong, soleh-soleh ratekong, dipendem ala mereka. Didekno ambek diminumi arak. Sehingga kita datang ini karena apa? Sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam, memperlakukan janazatul muslim. Kita kelola secara Islam. Meskipun mangkel, kita mangkel, wong mati kok oplosan. Mati-mati pas sujud kan keren. Atau mati karena gaji terlambat kan keren. Ini mati kok. Atau mati karena miskin telat apa? Gaji kan keren, tirakat lah, qanaah. Betul, ini mas-mas kalau yang mencintai bapak tidak kesampaian, syahid cinta itu juga syahid. Asal tidak pernah lihat, tidak pernah SMS. Ngempet tok itu kalau mati itu syahid. Tapi syaratnya nggak ngelihat, nggak nge-SMS, nggak WA. Pokoknya seperti itu. Nah, ini penting saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu nanggap ketoprak. Gus, nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan nggak usah lihat itu. Tapi jam 9 ngakatkan anak saya. Ya saya datang. Pas itu memang nggak ada udzur, saya datang. Itu sudah ada biduannya banyak di situ. Kenapa saya datang? Pikiran saya tadi. Kalau kiai tidak menyaksikan akad nikah, nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri. Sehingga takbir-takbir yang di fikih, misalnya walimatul ursi itu kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa haram hadir, itu nggak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Setahu saya Mbah Mun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rijal wan nisa, mereka kalau ada walimatul ursi asal tidak ada uzur itu datang. Karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Padahal jelas dibajuri di jika hunaka muharramun nggak dimaknani, jadi ya bingung. Maksudnya bingung milih, saking banyaknya ilmu. Bukan bingung karena goblok, bukan. Ini penting saya utarakan. Jadi judul itu penting sekali. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Contoh keempat, babu tolabil manzilah. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan. Beliau dalilnya gampang sekali. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, ke penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi. Ini hafizun alim, saya ini orang terpercaya, saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim. Itu saya tinggal satu, tolong dipelajari teman-teman supaya ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Syekhina Kiai Maimun di Sarang, pernah tak bawa ke Jakarta, saya diskusikan dengan Pak Profesor Quraisy Shihab. Terus sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon ini yang nggak penting, terjemahnya itu nggak penting. Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngartikan sendiri, bukan sekedar terjemah tapi ngartikan sendiri. Itu unik, cara memahami itu unik sekali dan mudah. Jadi setiap peristiwa khusus itu diberi judul umum. Nah barokahnya judul umum ini, Quran itu menjadi ngawal kita ila yaumil kiamat. Tapi kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa Yakub, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Makanya tadi, misalnya
wala tasubul ladina dibabkan babu saddid dzara'i. Itu semudah itu, segampang itu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan ada seorang wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek, banyak bulat loh di dunia itu. Singkat cerita dia uzlah, dia santai-santai di gunung makan rerumputan. Terus ada wali yang kelasnya lebih tinggi. Kamu di sini ngapain uzlah? Kenapa? Meninggalkan dosa. Terus digojlok sama wali yang lebih senior. Kira-kira saya gojlok Gus Rizal gitu. Kata si wali yang lebih senior tadi, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Sebetulnya kamu itu tidak menghindari dosa, tapi malah parah. Ketika umat tidak kamu pimpin, artinya membiarkan dipimpin kelompok lain. Dan itu bisa orang ahli bid'ah, bisa orang kafir, bisa yang lebih menyesatkan. Jadi uzlah itu tidak solusi. Ini pentingnya pembanding. Jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi, dikasih kesempatan untuk bully saya, gak apa-apa. Saya terlalu sakti untuk dikalahkan. Jadi artinya muhibbin saya itu gak ngefek lah kalau saya diadili siapa? Gus Riksa. Gak ngefek. Jadi menurut saya nanti tak kasih kesempatan untuk ngadili saya. Terus setelah itu selesai, saya tidak jawab lagi. Sebagai latihan calon wali itu harus sabar, man. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi setelah saya dibully nanti saya bilang sudah saya maafkan, wassalamualaikum, terus gitu. Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal, ada contoh babu jawazin namimah limaslahatin. Bab boleh adu-adu. Adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena maslahat. Itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung, masa ada namam atau namimah kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil wajah arojulum min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabika liyaqtuluka fakhrus innilaka minan nasihin. Musa, saya ini pegawai kerajaan Fir'aun, saya termasuk perwira di kerajaan Fir'aun. Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh. Maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir. Itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah, adu-adu, tapi limas lahatin. Itu mudah sekali kitab itu. Jadi saya mohon anak-anak Tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham maksudnya. Daripada sampean pakai metode usul fikih itu keruwetan karena selain judulnya sudah ruwet. Usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di sarang itu semua satu kelas itu semuanya dapat 4. Kecuali saya tidak dapat nilai karena gurunya bingung biji. Tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim atau terlalu goblok, tidak tahu saya. Yang jelas usul fikih saya itu nggak ada nilainya. Begini kalau dalam usul fikih kan begini. Ya ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak-agak ruwet biar kesannya itu ya intelek atau pinter lah gitu. Kalau guyon terus itu kan nganggap sampean itu isane mau paham guyon itu, jadi gak ngregani orang seperti orang guyon terus itu. Tapi ini agak serius. Begini, misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, kamu kesini, saya jelas sebut Zaid kesini, ada tamu. Sebetulnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa saja asal bisa melayani tamu. Zaidun itu zikrul ba'di wa iradatil kul apa zikru Zaidin fi ainihi. Itu kan jadi perdebatan di ilmu usul fikih. Ketika Zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama Bakar Umar gak datang, pasti kayaknya marah. Kayak sombong ya santriku, tak udang rano sing moro. Terus misalnya anak-anak bilang, Pak Yai Anda kan tadi manggil Zaid, tak manggil kita. Cek goblok maksudku ono sing nyuguhi teh. Ora kudu Zaid, Bakar Umar ya kena. Bocah kok goblok kan mesti gitu. Artinya gini, menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu yuradu syakhsun bi ainihi. Apa itu bagian dari zikrul ba'di wa iradatil. Sehingga semua peristiwa di Quran entah itu nyebut Fir'aun berarti mewakili orang togo, orang yang lajut. Menyebut Musa mewakili orang baik. Apa bagaimana? Itu jadi perdebatan. Nah itu di kitab usul fikih itu penjelasannya ruwet sekali. Sehingga mungkin misalnya begini dalam satu kaidah usul fikih. Hormati tamu yang datang ke saya, siapa saja. Itu saya ralat. Hormati Zaid jika datang bertamu ke saya. Begini, siapa saja tetap berlaku. Dan Kiai menyebut Zaid adalah zikru ba'di afrodi dzalikal kulli. Menyebut
individu dari kuliah yang masuk. Jadi tetap hormati tamu siapa saja. Yang termasuk siapa saja adalah Zaid. Apa siapa saja tidak menjadi hukum karena terganti hanya khusus Zaid. Itu jadi perdebatan di perdebatan usul fikih. Jadi terlalu ruwet. Tapi kalau di kitab tadi yang Sajaratul Ma'arif karangannya Izzuddin bin Abdus Salam, itu gampang sekali. Saya baca itu min awali hatta akhir itu tidak ada yang iskal, gampang sekali, mudah sekali. Karena tadi mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya, jadi gampang sekali ini. Jadi semudah itu. Istidlal itu gampang sekali. Ya saya ulang lagi tadi karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang ahli. Tapi saya pastikan kitab itu tuh mudah sekali. Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini, sekarang itu banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah santri, sarang, lirboyo semua, itu tidak mau memulai. Andai kan kita mau memulai, maka kita akan tahu ma'u bainal ukhtain, menikahi mbaknya plus adiknya, finikahin wahid, tahta rajulin wahid. Jadi gak boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adik. Dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bule dan bude. Orang Jawa itu sama, dari bapak ya bule, dari ibu juga bule. Tapi kalau orang Arab bilang min jihatil ab disebut amma, min jihatil dikatakan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu tok. Juga agak boleh menikahi ponaan plus buleknya atau menikahi buleknya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja laufurido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijamu dikumpulkan tahta rajulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buleknya, perempuan dan saudaranya. Nah, artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya mengumpulkan mbak dan adiknya, karena Quran hanya bilang wa antajma'u bainal ukhtain. Tapi tentu itu kebodohan. Mesti gak tahu ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurunya bareng, jadi itu bukan pantangan muridnya saja. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahromen. Apapun itu, tetap ukhtain di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan mbah dan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rizza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 70 tahun? Katanya tidak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka nggak perlu dilarang. Tapi nak rabi bae sesuai gedon jebule ayu adi itu banyak. Terus gue ngano mbak mati itu banyak itu. Sehingga yang potensi bahaya itu wa antas mau penal ukhtain. Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. Roh mbak luwe ayu rabi adike, semoga kalau sedang keluarga orang lain ceraikanlah. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap rileks. Jadi mohon dipelajari lah usul fikih. Kalau usul fikih Anda kesulitan, pelajari saja kitab Sajaratul apa? Misalnya tadi babu nafil ibad bikulil bilad, bab seorang hamba sebaiknya di mana saja bermanfaat. Terus cerita tentang Nabi Isa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya masih ingat baca kitab supaya Pondok Lirboyo bangga bahwa cucu muridnya alim alama. Jadi ini bagian dari itu. Putu muridnya we alim, bangunnya murid Lirboyo ra alim, putune we alim kan gitu. Jadi kalau sampai ndak alim dosa gede. Saya kata Gus Kafabi kan putu murid, putune we alim mosok muridnya gak alim. Awas nak keman gak alim, sini-sini wong. Jadi harus mengkaca putune we alim, apalagi anak pas. Jadi tadi sampai mana guys? Lupa ya. Sampai adik Ayu. Adik Ayu.
Mbak sing ayu. Didongakno tadi. Ya ditungane bentang mati adike oleh Mbak. Tapi adiknya mati Gus. Saya teruskan lagi ya. Jadi kalau saya masih ingat baca kitab karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andeka sunnati faman rohiba an sunnati faleza minni. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk. Tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau gak payu rabi ya gak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa wasofa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wasayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh. Dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan. Maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Jadi ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali paham Quran. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja sama. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri, termasuk kitab Sajarut, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum mondok Lirboyo, masih kafir, nggak pernah jadi mustahik, apalagi wakil rektor, nggak pernah. Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkirata limai, itu dia paham dan menjadi masuk Islam. Itu coba pahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu pahamnya karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah, pokoknya agak ekstrim. Kamu kok senengannya nuduh orang itu. Sampai saya kadang ketularan. Saya ini orang baik, gak suka nuduh orang. Itu ada orang yang agak ekstrim itu. Datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin gitu. Inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah. Dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna fi alayya fi nafsika syai'an. Mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Qur'ani. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut ya ustad. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei ustaz bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa'inna wa ta'ala bahasa Musa. Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk, yaitu Fir'aun. Itu ini memahami Quran seperti ini itu kan mudah. Mudah, nggak perlu dokter, bisa, sudah perlu. Bisa, maksudnya bisa ya, maksudnya bisa. Nggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor cangkem elek tadi. Profesor bidang cangkem elek. Jadi karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil. Dalil itu mudah ditaklukkan. Dibawa kemana saja itu bisa. Nah ini yang terakhir, khasnya NU itu wasilah. Ini terakhir, nanti setelah ini selesai. Tapi saya mohon MC atau moderator atau siapa lah ngasih waktu Gus Rizal untuk bully saya. Dan saya jamin tidak tak balas. Tidak tak balas dan saya latihan legowo. Legowo tadi wal afina aninas. Sudah itu kata Rasulullah kan gitu. Orang yang meninggalkan debat padahal dia benar, bana wau betan fi rabbil jannah. Jadi sudah saya ingin masuk surga lah, tidak usah repot-repot berdebat. Wasilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Makhrus atau Mbah Mun niru Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Karena zuriyatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus.
Kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, nyari-nyari ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, Gus, saya dengan kamu tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya. Nyai Fadilah itu saudaranya buyut saya, Mbah Maksum, buyut saya. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoro itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru guru, gurunya guru. Langsung niru Kanjeng Nabi. Atau langsung niru pangeran. Itu Mbah Mun, saya masih ingat betul dalilnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak ngendikan siratoka, jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa inna Allaha la ya'kulu wa la yanam wa la yashrab. Niru itu ya orang, kata Bamun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lala ulama lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Masyhur itu, walau la murabbi lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan, sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaikal ladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah, karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang tuh geger, wanut guru-guru ra mesti bener. Sing marai kaidah nak guru ra mesti bener tuh kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad tuh tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai ra mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajari selain Nabi kok ora maksum. Ndekne ro ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim, itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani kiai tidak mesti bener, kenapa diikutin? Dah tahu kalau kiai tidak mesti bener. Cuma kalau kiai tidak mesti bener, nak kue mesti ra bener. Lagi-lagi gerakan cangkem elek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak benar, kalau kamu mesti tidak benar. Ini penting saya utarakan sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit. Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi Izzuddin bin Adi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu contohnya itu hanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala-berhala itu, ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu, Nabi tetap tawaf di Ka'bah, tetap sa'i di sofa dan marwah. Kemudian itu disimbolkan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon sekali, karena kitab itu sedang dikaji di PSQ Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu Syekhina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Jadi saya ingin, dan itu diajarkan ditulis lah oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul Ulama. Dalam kasofnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili, dalam kasuf beliau mengatakan, saya pas kasuf dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma'ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin bin Abdi Salam. Dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Targhib itu. Era Sayyid Jawa Abil Hasan Asyadzili. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam Syajaratul Ma'arif Izzuddin bin Abdis Salam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mundhiri karena kita pakai At-Targhib At-Targhib itu mukhtasornya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abdul Hasan Asyadzili karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abdul Hasan Asyadzili.
Sehingga kita insya Allah ngalami dzurriyatam ba'duha min ba'd. Baik dzurriyah nasabiyah maupun dzurriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi, putu Lirboyo, karena Mbah Mun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga karena bisa bully jenengan semua, nak putune wae alim maupun meneh anake. Mun sepakat iki, nak putune wae alim maupun meneh anake. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, di mana Gus Baha gojlok habis Gus Reza yang mengandalkan keramat istri atau cucu Syekh Mahfud Termas. Dan beberapa di antara catatan yang bisa kita dapatkan dari ngaji Gus Baha bersama dengan Gus Reza dan juga ada Kiai Kafawi Mahrus di Universitas Tribakti ya. Kemudian beberapa catatan tersebut yaitu bahwasanya neraka itu butuh makhluk sebagai penghuninya, di mana yang paling memungkinkan adalah dari kalangan jin dan manusia. Itulah kenapa tetap ada orang kafir, selain memang karena ketentuan dari Allah, maka itu menjadi alasan sebagai penghuni neraka. Lalu ada ilmu itu bisa didapatkan dari ilham, tidak hanya logika saja, sehingga para sufi akan sering membersihkan hatinya agar cahaya ilmu itu bisa masuk melalui ilham. Lalu banyak ulama yang sampai mau membayar orang lain untuk mengkritik dirinya, karena bagi ulama itu kritik nasihat merupakan cara untuk menjaga diri. Lalu Gus Reza seperti biasa menggojlok Gus Baha dengan mengunggulkan dirinya sendiri, tapi itu gojlokan guyon yang mana dimaksudkan untuk memancing keilmuan Gus Baha. Namun tunggu bagaimana reaksi Gus Baha setelahnya. Tentu saja Gus Baha gojlok habis full sepanjang ngaji, gojlok Gus Reza habis-habisan. Jika kerja itu imbalannya adalah honor atau gaji, maka hikmah itu imbalannya adalah barokah, dan barokah itu bisa diukur dengan ukuran manusia, karena barokahnya Allah itu tak terbatas. Ada doa yang memaksa dan itu Allah mau tidak mau akan mengabulkan yang terbaik baginya, yaitu saya ini terserah engkau ya Allah, jika engkau menjadikanku orang soleh maka yang senang adalah kekasihmu yaitu Rasulullah, dan jika engkau menjadikanku sebagai orang fasik maka yang akan senang adalah musuhmu yaitu iblis. Ketentuan-ketentuan yang baik dalam kitab Syajaratul Ma'arif dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam Sultanul Ulama, yaitu seseorang itu harus bermanfaat dimanapun ia berada, sebagaimana Nabi Isa kemanapun beliau selalu membawa berkah. Jika engkau mencintai agama Islam maka jangan mengejek agama lain, karena dengan mengejek agama lain maka agama kita, agama Islam akan menjadi berpotensi diejek juga. Ini meminimalisir potensi keburukan dengan tidak berbuat buruk. Lalu jangan gugurkan melakukan kebaikan hanya karena banyak kebatilan yang terjadi. Ibadah tauhid syai meskipun ada berhala di Safa dan Marwah tetap harus dilakukan, karena kebenaran kebaikan tidak boleh dibatalkan karena banyaknya kebatilan. Lalu seseorang yang solih atau pintar, solih dan pintar dan terpercaya boleh menyatakan diri dan mengusulkan diri menjadi pejabat di pemerintahan. Ini sebagaimana Nabi Yusuf mengajukan diri menjadi pejabat karena beliau memang pintar dan ahli, sehingga jika tidak dipegang oleh dirinya kemungkinan keburukan akan lebih banyak. Boleh melakukan khianat, membocorkan rahasia asalkan untuk maslahat. Sebagaimana Nabi Musa diberitahu oleh pegawai kerajaan Fir'aun, karena pegawai kerajaan itu ikut rapat rahasia penangkapan Nabi Musa. Lalu jika ada kebaikan yang berpotensi bisa dilakukan, maka segera lakukan karena memungkinkan potensi keburukan terjadi. Misal Gus Baha diundang ke acara nikahan yang ada tanggapan dandutannya, beliau tetap datang, karena jika tidak maka jangan-jangan tradisi Islam dalam nikah diganti dengan tradisi seenaknya mereka. Lalu ada banyak orang yang menjadikan ustadz-ustadz amatiran sebagai sumber dasar beragama karena ia terkenal, sedangkan orang-orang ulama yang sudah lama mengaji tidak mau menunjukkan diri dengan alasan takdim. Ketika yang terbaik tidak tampil, maka yang menjadi sumber keilmuan bagi masyarakat atau bagi kaum awam, bagi umat adalah level yang ada di bawahnya, bahkan bisa jadi salah dan tersesat. Gus Baha sebagai putu murid pondok pesantren Lirboyo, alimnya seperti itu, maka yang santri Lirboyo langsung harus bisa minimal mengimbangi keilmuannya. Gus Baha ingin pondok Lirboyo menjadi sumber keilmuan Al-Quran yang berusul fikih dan mampu diterjemahkan disampaikan pada milenial.
Memahami Al-Quran itu mudah. Al-Quran tidak mudah. Al-Quran mudah ditaklukkan, bisa dibawa kemana saja. Tidak perlu harus menjadi doktor atau profesor terlebih dahulu. Yang jelas jika ada kemauan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Umar bin Khattab saat masuk Islam karena beliau paham Al-Quran sebelum belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi mudah dipahami bahkan oleh mereka yang bukan Islam. Lalu wasilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang NU itu mempunyai dasar. Bahkan dalam Al-Fatihah itu jelas bahwa kita tidak bisa meniru Allah karena Allah mustahil untuk ditiru. Yang bisa ditiru adalah sesama manusia, dan tentu saja yang paling hebat adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka wasilah adalah jalan kebaikan yang paling mudah atau paling mungkin terjadi. Apa dalil wasilah? Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah dalil wasilah. Dalam kasyafahnya Sayyid Abu Hasan Asy'ari, saat kasyaf beliau mendengar suara, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih yang lebih bersinar terang ketimbang kajiannya fikihnya Izzuddin bin Abdussalam, dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Munziri, dan tidak ada kajian ilmu hakikat mengalahkan kajian Al-Hikam Thariqah Syadziliyah. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kita catatkan pada ngaji kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, menjadi amal ibadah Gus Pak yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Pak senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuan kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Pak dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Itu saja teman-teman, terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.